Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat selalu. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 4. Pelajaran 2 yaitu materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah beriman kepada Rasul Allah. Pada submateri beriman kepada Rasul Allah, kita akan membahas yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, nama-nama Rasul Allah. Yang keempat, Rasul Ulul Azmi. Yang kelima, mukjizat Rasul. Yang keenam, sifat-sifat Rasul. Yang ketujuh, hikmah beriman kepada Rasul Allah. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita bahas satu persatu, kita nyanyi dulu yuk. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Nah, anak-anak ibu, setelah kita mendengar, menyimak, dan menyanyikan lagu Rukun Iman, kita mengetahui bahwa beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Anak-anak ibu, ada yang tahu apa artinya iman? Iman secara bahasa berarti yakin atau percaya. Sedangkan secara istilah, iman yaitu mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Lalu, siapa itu Rasul? Dan siapa pula itu Nabi? Rasul secara bahasa berarti utusan. Kalau Rasulullah artinya utusan Allah. Anak-anak ibu, jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, kalau Nabi
itu adalah seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Setelah kita mengetahui pengertian iman dan rasul, dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada rasul-rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa laki-laki pilihan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sekarang kita akan melihat perbedaan Nabi dengan Rasul. Pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi, antara tugas Nabi dan Rasul itu lebih berat tugas Rasul, karena Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Lalu yang kedua, semua Nabi belum tentu Rasul. Akan tetapi, setiap rasul pasti adalah seorang nabi. Perbedaan yang ketiga, nabi dan rasul memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah nabi sangat banyak, yaitu lebih kurang 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul 313 orang. Akan tetapi, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25. Yuk kita hafalkan nama 25 nabi dan rasul sambil nyanyi yuk. Mengenal nama nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Mengenal nama nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Di antara 25 nabi dan rasul, ada yang diberi gelar ulul azmi. Rasul ulul azmi artinya gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa karena ketabahan dan kesabaran mereka yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihi salam,
Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat oleh Allah. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh nabi dan rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita simak yuk beberapa mukjizat rasul. Yang pertama, mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dapat membuat perahu besar untuk mengangkut orang-orang beriman dan hewan berpasang-pasangan. Lalu Nabi Nuh dapat mendatangkan air bah yang memancar dari bumi disertai hujan dan angin topan. Kedua, mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak meninggal waktu masih bayi dibuang ke hutan. Lalu Nabi Ibrahim tidak hangus waktu dibakar oleh Raja Namrud. Ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa memiliki sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya dapat membelah laut, serta tongkat Nabi Musa dapat memancarkan 12 mata air. Ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa memiliki sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya dapat membelah laut, serta tongkat Nabi Musa dapat memancarkan 12 mata air. Keempat, mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat, dapat menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kulit, bisa menghidupkan orang mati, dapat menurunkan hidangan dari langit, serta dapat menyebutkan apa yang dimakan dan disimpan kaumnya. Kelima, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat mengeluarkan air dari ujung jari, dapat membelah bulan, melaksanakan Isra Mi'raj, dan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran. Sifat-sifat Rasul ada dua, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Adapun sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu yang pertama sidik, yang berarti benar atau jujur. Yang kedua amanah, yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga fatanah, yang berarti cerdas. Yang keempat tabligh, yang berarti menyampaikan. Lawan dari sifat wajib yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Yang pertama kidzib, berarti dusta atau bohong. Yang kedua khianat, yang berarti curang. Yang ketiga baladah, yang berarti bodoh. Dan yang keempat kitman, yang berarti menyembunyikan. Adapun hikmah beriman kepada Rasulullah yaitu yang pertama menambah keimanan kepada Allah, yang kedua mendapatkan petunjuk hidup yang benar, yang ketiga terhindar dari kesesatan, dan yang keempat selamat hidup dunia dan akhirat. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.